Mari kita berdoa supaya Anda menjadi pemimpin yang tidak seksi repot, super sibuk, tapi sehat rohani. Sepanjang PSBB, sepanjang lockdown, dan sesudah lockdown. Amen. Mari kita berdoa. Saya mau Anda semuanya tarik napas dan memberi ketenangan, berdiam diri di hadapan Tuhan 1 detik. Dan mari kita berbicara kepada Bapa kami di surga. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini teman-teman dari Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, Bali telah berkumpul hari ini. Dan juga teman-teman dari Munich, dari Amsterdam, dari Melbourne, Australia, dari Hong Kong. Kami berterima kasih untuk kesediaan mereka, ketersediaan mereka dan mau belajar. Juga dari Pak Martin dari Palembang, dari Kalimantan, Palangkaraya, Pontianak, juga dari Medan, kami Mataram, Lombok, kami berterima kasih untuk NTT, NTB Tuhan. Berkati mereka dari Ambon, dari Sorong, Papua, Jayapura. Aku berdoa untuk seluruh umat-Mu di mana mereka berada dan hatinya mendengar firman-Mu. Kau berkati mereka. Aku minta Roh Kudus hembuskan napas-Mu dan infus setiap kami dengan kasih-Mu dan kasih karunia-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Kami rindu kami semua menjadi pengikut Kristus, menjadi mempelai Kristus yang selalu abiding, berdiam dalam Engkau dan tetap di dalam Engkau. Dengan demikian kami pasti berbuah dan kami akan menjadi dan dikenal sebagai murid Kristus. Kami beri segala hormat pujian hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Alright. So tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mau semua Anda ini di dalam musim ini jangan jadi hanya orang hamba Tuhan atau pemimpin gereja lokal, pemimpin komsel, pemimpin keluarga, mungkin guru sekolah, kepala sekolah. Saya nggak mau Anda menjadi kalau ditanya, apa kabar kamu? Sibuk. Hati-hati. Sebab selama PSBB ini, bahkan sesudah PSBB itu yang penting. Anda tidak menjawab bagaimana kabarnya, capek, tapi kami fatigue, letih, lesu di jiwa, di emosi. And sibuk terus, aduh jangan. Saya mau Anda berkata, untung loh aku ikut Tuhan. Karena bebannya ringan, cooknya enak. Jadi aku berjalan dalam kelegaan di tengah badai COVID ini. Nah, kita mau jawab seperti apa yang Yesus janjikan di Matius 11 ayat 28-30. Kuk yang kupasang tidak akan membuat kamu ill fitting, but is light, fitting well, dan Anda akan enak bebannya, malah di-enjoy. Karena Anda tidak berjalan sendiri, karena tidak ada pembajak tanah itu satu sapi, biasanya selalu sepasang. Nah, kita pembajak sapinya adalah Anda dan Yesus. So tidak mungkin bebannya Anda sendiri yang pikul. Yesus pasti pikul. Alright? So saya berdoa hari ini Anda semua bukan menjadi pemimpin yang capek. Kalau capek itu karena Anda burn out. Apa istilahnya? Burn out. So ini judul hari ini adalah Anda ini mesti self reflection. Anda ini menjadi pemimpin yang tetap sibuk-sibuk karena sibuk tuh badannya. Penampilan luarnya sibuk, kayaknya kalau nggak sibuk nggak berharga gitu loh. Kayaknya sibuk itu konotasinya, koneksinya itu dengan sukses. Tidak sama sekali. Nah sibuk di luarnya karena apa? Di dalamnya jiwa Anda itu tergesa-gesa terus. Selalu ada pola pikir, ada rajutan di sinaps, di simpul-simpul saraf Anda. What's next? What's next? Saya sebutkan sebagai what's next disease. Penyakit what's next. No, there's no what's next. There is always a time for everything under heaven. Di bawah langit ini selalu ada waktu untuk segalanya. We are not mechanical robot ya. We are human being. Kita bukan human doing. Nah, Peter Scazzero berkata seperti ini, kalau sampai Anda super sibuk dan capek dan letih, udah kalau pulang ke rumah, keluarga Anda udah gak bisa ngomong sama Anda, kalau ngomong Anda ngomongnya snappy, cuek-cuek, buang badan. You know, saya belajar dari Dr. Norman Wright di dalam premarital counseling book, karena saya mesti ngajarin, dia berkata seperti ini. You know the loudest communication, bahasa komunikasi paling keras di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri? Body language. Bukan verbal,
tetapi fisikal. Jadi kalau Anda buang muka, ngomong sambil jalan, orang ngomong juga dilewatin, that speaks loud. Keras itu. Oke. Nah, kalau sampai Anda udah nggak bisa lagi diajak ngomong dan susah dan capek terus, Anda udah burn out. Burn out itu apa sih? Peter Scazzaro berkata, burn out means you are giving out something that you do not possess. Anda mengeluarkan kasih ke orang lain apa yang Anda nggak punya. Makanya Anda buang muka. Orang lagi ngomong ya lewat aja, langsung jalan ke kamar. Kalau udah ngomong juga sambil jalan, sambil lalu, itu kalau yang tanya orang tua kita nggak sopan gitu. Itu bisa menyakiti orang tua kita loh. Dan bagaimana firman Allah berkata di Efesus 6 ayat 1, 2, 3, hai anak-anak, hormati bapakmu, ibumu. Hormat itu nggak ada hubungan dengan orang itu sempurna loh. Ya, karena dia diberi Tuhan status bapak, itu figur otoritas, itu Allah yang tetapkan. Taati orang tuamu yang di dalam Tuhan. Karena dengan demikian kamu terima, ini satu-satunya perintah Tuhan yang mengandung janji. Hidupmu akan panjang umur dan bahagia. Berarti gak ada sakit penyakitan, gak ada bokeh, gak ada kebangkrutan, gak ada hancur. If your soul is bankrupt, kalau jiwa kita bangkrut, semuanya bangkrut. Di doanya Rasul Yohanes kepada jemaat yang dipimpin oleh seorang ibu di rumahnya namanya Gaius, Gembala Gaius, dia doanya begini di surat Yohanes ketiga ayat kedua. Oke, saya nggak tahu tim teman-teman rekan-rekan saya ini bisa munculin ayatnya apa enggak nih. Dia berdoanya begini, dan bahasa Indonesia punya terjemahan tepat. Aku berdoa. Kalau bahasa Inggrisnya berkata I wish. Kalau bahasa Indonesianya I pray that you will be prosperous. Kalau bahasa Indonesia kau akan baik-baik, tapi bahasa Inggrisnya you be prosperous and be in health even as thy soul prosper. Bahwa kau makmur sejahtera dan dalam kondisi sehat. Anda tahu syaratnya apa? Kalau mau sehat dan makmur hidupnya, seperti jiwamu makmur. Jiwa kan gak butuh duit kan? Perasaan kan gak butuh duit. Yang butuh duit kan badan. So perasaan kita bisa makmur apa? You have more than enough understanding. Karena firman yang kau mengerti, firman itu memerdekakan Anda dari segala kebingungan, kesulitan apapun. Nah, kalau orang burn out berarti understandingnya kurang. Berarti waktu belajarnya kurang. Berarti waktu dengan firmannya kurang, berarti waktu untuk Tuhan tidak ada. Jadi Anda tuh jalan kayak mobil gak ada oli. Bensin bisa ada. Tapi kalau gak ada oli, mesinnya gak jalan. Begitu. Sama juga kalau gak ada air loh. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda. Yang bikin Anda bisa kuat berjalan tuh minyak urapan Roh Kudus. Firman itu api. Lambangnya firman tuh apa? Api atau palu kan? Tapi yang membuat itu firman bisa menjadi hidup dan kuat, lebih tajam dan pedang bermata dua itu apa? Dari logos bisa jadi rema itu apa? Urapan. Is the anointing that destroys the yoke. Yesaya 10 ayat 27b. Urapan itu yang menghancurkan kuk belenggu setan. Gak ada. Kalau sekedar firman-firman aja, ngomong aja. Tanpa urapan, nothing. Anda akan ngomong sampai berbuih-buih. Nothing will happen. So, Peter Scazzaro berkata, terutama sebagai gembala di musim ini, karena banyak gembala itu lebih banyak menjadi pengkhotbah daripada pembapaan. Kalau pembapaan ya Anda mesti punya kayak Yesus, punya circle-nya sendiri. Circle 1, circle 3, and circle 12. Dan ini di 12 jalan sama dia pagi siang malam, tidur sama dia, dengerin dia ngajar, makan, bayar pajak ke bait Allah, melihat dia ngajar, melihat dia apa yang diajarin jadi kehidupan, berjalan dengan otoritas Allah, itu dilihat, ditonton. 7 kali sehari dia ada waktu saat teduh, solitude and silence dengan bapaknya, ditiru total setelah Yesus kembali ke surga pada hari Isa Masih. Makanya Anda bisa baca ini di Kisah Para Rasul. Kehidupan 12 rasul itu minus Yudas Iskariot ya. 100% persis kayak Yesus. Gak heran kalau Yesus berkata, pekerjaan yang aku lakukan kamu akan lakukan lebih. Tapi mereka udah sukses menjadi pengikut Kristus dulu. Dr. Miles Monroe berkata,
You cannot be a good leader unless you become a good follower. Yang Anda mesti follow dari Yesus bukan aja yang 10%. Yang 10% itu yang 3 tahun itu loh. Setelah dibaptis air di Sungai Yordan, kan Roh Kudus membaptis dia. Yesus Allah Bapa membaptis dia dengan Roh Kudus kan. Langsung Allah declare siapa identitasnya dia. Dia anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Dibawa sama Roh Kudus 40 hari 40 malam puasa, gak makan gak minum. Kemudian dicobai oleh iblis muka ke muka, right face to face loh. Yang dicobai apanya? Semua ego, hawa nafsu untuk aku bisa, aku mau, aku akan capai. Akunya semua itu ternyata dikekang sama kehendak Allah. Kok bisa? Oh iya dong, 30 tahun. Dia tuh membangun 90% dari gunung esnya dia. Dibutuhkan 30 tahun sampai gunung es di bawah permukaan. Solid. Dan tidak goyah oleh apapun dan sehat 100%, 90%-nya isinya Allah Bapa. Itu saya taunya dari mana? Dari Lukas 2 ayat 52. Anak itu bertumbuh besar. Dan semakin dikenan Allah, dikenan banyak orang. Sepenuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Wow. Itu menjadi orang kayak gitu berapa tahun saudara-saudara persiapannya? 30 tahun. Dan jarang diomongin, jarang dikhotbahin. Banyak kan kita disuruh melakukan amanat agung, ya melakukan yang 10% yang Yesus lakukan. Padahal yang 10% itu adalah reflection dari 90%-nya. Nah kalau Anda datang ke Yesus, makanya Yesus akan urusin yang 90% dulu yang Anda gak tahu. Walaupun gereja-gereja kami semua hamba Tuhan dan pemimpin saya sebelumnya yang sudah almarhum nyuruh saya fokus ke 10%. Bagaimana yang 10% bisa difokuskan kalau 90%-nya gak ada. Ini kan akarnya kita. Nanti ya kita seri berikutnya ya. Saya mau bagikan kepada Anda the hidden season. Musim-musim dingin kayak yang mati, ternyata kehidupannya itu ada for the next season. Nah waktu itu Anda gak akan terkenal, gak dikenal. Kayaknya gak berguna dan gak diguna. But it's a very important moment. Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun juga yang kau alami. Saya mengalami ini selama 5 tahun. Anyway, kembali ke Peter Scazzero. So burnout adalah itu problem dari kita semua nih para hamba Tuhan yang sibuk melayani dan kurang melayani diri. Sungkan ngomong gak bisa, sorry. Hari ini gak bisa, aku perlu istirahat. Sorry, setiap hari ini aku sabat. Yang sungkan ngomong gitu karena takut reputasinya buruk. Kok gembala begitu, kok sibuk sendiri. Dengarin baik-baik, gembala masih manusia. Kita bukan Yesus dan kita bukan pengganti Yesus, you know, right? So kalau kita gak ngisi bensin kita dan isi oli kita mau beri apa? Anda butuh kasih sayang, Anda butuh telinga kita, Anda butuh urapan Roh Kudus bekerja melalui kita. Tapi kalau kita gak diisi bagaimana? Biar ketemu Anda juga gak ada gunanya. Right? And so Peter Scazzero juga ngomong burnout adalah simptom di mana kita ngidupin kehidupan yang Tuhan gak mau kita hidupin. Bahkan Tuhan gak suruh kita hidupin itu. Okay? So burnout is when we have nothing to offer anyone. Karena apa? Exhaustion itu apa artinya? Kayak exhaust pipe tuh. Udah habis-habis udah ngos-ngosan. Ini ngos-ngosan rohani saudara-saudara. Kasihanlah gembala-gembala itu ya. Nah kalau sampai ini terjadi, satu kata yang saya tinggalkan hari Kamis itu apa? Yang kita gak boleh gak punya. Saya bagikan ini supaya setiap Anda pakai masker oksigen ya. Jangan sampai gak pakai masker oksigen. Okay? Saya flight attendant-nya untuk memodelkan bagaimana. Dan harus Anda dulu para gembala, orang tua yang pakai. Anak-anak gak bisa dipakein kalau Anda sendiri pingsan di tengah jalan gitu loh. Right? Burnout, Parker Palmer berkata, is a state of emptiness for sure. Udah deh, udah jamin karena orangnya itu kopong. Dan ini bukan kopong karena semua yang dia punya dia hambur-hamburin, dia habis-habisin. No, emang gak punya kok. Emang gak ada bahannya. From which orang itu mau memberi. Jadi kita jangan overconfident, jangan overwork gitu loh. So saya mau bagikan pada Anda basically kalau Anda sampai kecapean, frustrasi kalau ngomong udah kasar gitu ya. Aduh saya berdoa ya, Anda tuh sadar stop deh. Bagaimana aku pernah dengar sih selama saya berdosa itu. Saya lagi burnout ternyata.
Semuanya saya ladenin, semuanya orang pada minta ketemu, saya ladenin, WA ya ladenin, telepon jam 2 pagi ya ladenin. Hati-hati saudara, saya bisa ketipu. Apalagi kalau mereka-mereka ini pada memberi persembahan yang gila-gilaan lewat mami saya, lewat kakak saya, adik saya. Wah, keluarga saya diberkati semua. Jadi nggak enak hati kalau nggak ngeladenin, And I've been through that. Saya jujur terbuka di sini. Sampai nggak enak hati karena keluarga saya juga ikut main. Jadi udah deh doain sebentar aja, kasihan. Padahal badan saya udah kayak aluminium kosong, udah kayak baja yang nggak ada mesin, tau nggak? Rame mobil nak udah kayak begitu karena marah-marah, So burnout means saya terekspos, but that I have nothing, that I'm working out of nothingness. Saya bekerja dari nothingness, so saya nggak mau dong Anda dapat nothing. So burnout is giving cares to others more than we give cares to ourselves. So today saya mau bagikan kepada Anda yang namanya obat dari burnout adalah cuman satu, self-care. Saya udah bagiin ya hari Kamis yang lalu. Self-care kan ada 2 macam ya. Ada cultural self-care, pemeliharaan diri secara duniawi, secara budaya Anda. Satu lagi kingdom self-care. Yang membedakan ini adalah teologi, dasar teologinya apa, sama motivasinya apa. Kalau cultural self-care yang dunia lakukan, itu mau tidurnya lebih lama. Biasanya bangun pagi jam 4 untuk doa bersama Tuhan, solitude silence. Sekarang gak usah, tidur aja bablas karena mau istirahat. Anda justru istirahat waktu di hadirat Tuhan, bukan waktu kelamaan tidur. Malah kalau bangunnya kesiangan malah gak enak badannya. Right? Waktu sama Tuhan jangan ditawar. When you have Sabat, itu 1 hari dalam seminggu Anda gak kerja, berhenti. Bukti Anda melakukan Sabat, Anda buktikan apa? Anda bukan budak, tetapi Anda anak Allah. Karena sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai anaknya, sama seperti Yesus, boleh off. Yesus kan Tuhan segala Sabat. Nah, kalau Anda mesti kerja nonstop 7 hari 7 malam, lembur, bahkan mesti kerja 3-4 kali macam pekerjaan, apalagi di zaman PSBB ini karena ekonominya merosot, Anda budak. Allah udah gak berguna lagi bagi Anda. Dia bukan provider lagi. Dia bukan Jehovah Jireh. Dia bukan El Shaddai. Anda yang El Shaddai. Gak heran kalau Anda marah-marah. Checking aja. Tanya sama orang-orang di rumah Anda. Tambah tinggi gak frekuensi marahnya? Tambah ketawa atau tambah marah? Gampang tersinggung, apa gampang bersyukur. The best is to test now. Nah, biasanya kalau cultural self-care itu hanya fokusnya ke diri sendiri. So you are self-absorbed. Yang kedua, tanpa Anda sadar, Anda sedang menghindarkan dirimu dari problem. Anda run away from it. Gue gak mau pusing, aku mau istirahat, sabat. Anda boleh ke cream bath, ke rokan, pijet, ke spa, shopping, makan, boleh. But fokusnya nggak ke diri orang, nggak memperlihatkan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. Nggak ada. Semuanya fokusnya ke diri Anda. Makanya Anda nggak mau diganggu dan nggak suka kalau diganggu-ganggu. Nah, kalau kingdom self care artinya apa? Nah, Parker Palmer berkata begini. Self-care adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. It's not a selfish act. It is simply good stewardship. Saya minta Anda screenshot aja deh ini, bagus ini. It's simply good stewardship. Anda menjadi pengurus daripada bait Allah yang baik. Badan kita perlu istirahat. Karena badan kita bait Allah. The only gift I have. So you are the only gift you have. Anda dengar gak sih? Ini kalimatnya ngomong apa? You are the only gift you have. Dengan kata lain, self-care di kerajaan Allah untuk kepentingan orang lain. Not for you. Because you become a gift to somebody else. Anda menjadi kado bagi orang lain. Because you are refreshed. And the gift is what God put on earth to offer others. Jadi Anda adalah karunia Allah, kadonya Allah yang ditaruh di bumi untuk menjadi kado bagi orang lain. Sama kalau orang lagi pacaran mau menikah.
Anda jangan kasih peraturan syaratnya menjadi suami saya mesti A, B, C, D, E, F, G. Mesti begini, orang mesti hebat begini-gini. Jangan. Jangan orang lain dituntut mesti hebat. Kalau Anda bisa nuntut seperti itu, kenapa Anda nggak menjadi seperti itu dulu? Jadi orang lain bisa nyontoh dari Anda. You don't place a demand, but you are sendiri exhausted, Anda sendiri burn out. Anda kayak mobil nggak pakai oli. Terus menuntut pasangan Anda yang ngisi olinya. Capek dia. Yang bisa ngisi oli Anda hanyalah Tuhan Yesus. Di luar itu gak ada yang lain. Alright? So, when you know how to do self-care, you are actually putting other people in a better situation. Anda mentingin orang lain. Saya tuh ngomong gini sama jemaat yang waktu itu barusan multiplikasi carousel-nya. Saya bilang, you know the solitude and silence. Karena perkataannya ibu, kalau solitude silence gimana? Ngapain gitu loh. And saya bagikan what is solitude silence because itu adalah ritme hidupnya Yesus. So I have this book here yang belum ada sih di bahasa Indonesianya. It's a sacred rhythm. Waktu Anda melakukan solitude silence, solitude artinya pergi menyendiri ke tempat sunyi. Sunyi berarti handphone gak ikut. Jadi kalau Anda bingung siapa yang nanti ditelepon gimana, diganggu, nanti dicari gimana, gak ada yang nyari kamu. Yang nyari Anda cuma Yesus. Oke. Nah, waktu Anda membuat waktu dikhususkan untuk bersama Tuhan, you are actually making a sacred space. Anda lagi bikin rongga yang kudus. Ruang Maha Kudus. Tadi waktu saya bagikan kepada di Bintan, di Tanjung Pinang, langsung keluar loh. Lagu itu, kita masuk tata sucinya. Itu kan pikiran kita secara fisik kita lagi ke surga kan. You know we are on earth. Kita gak bisa ke surga kalau kita gak mati dulu. Jadi bagaimana kita bisa bikin ruang tata suci dan masuk ke dalamnya sementara di bumi dan masih hidup. By making a sacred space. Kalau orang dunia punya namanya white space. Kalau kita punya namanya sacred space. Di mana waktu tersebut udah dijadwalin. Per hari udah ada. Di mana Anda hanya berdua dengan Tuhan. Mau 2 menit kek. Mau 5 menit doesn't matter. God miss you so much. Dia Tuhan gak punya siapapun yang dia mau cintai kecuali Anda. Kecuali saya. So kalau kita gak kasih perhatian buang muka melulu. Aduh kasihan kan dia sakit hati loh. Because he is love. God is love. Love always give, never demand. Makanya dia cuma berkata, lihat barang siapa mendengar, aku ketok pintu. Kalau dengar buka dong, aku mau masuk. You know, he's inviting himself and he's inviting you to join with him. Untuk bersekutu makan sama dia. Such a longing, such a meek leader. Powerful God tapi meekness-nya luar biasa. Right? Okay, so kingdom self-care adalah posisi di mana Anda bisa benar-benar kalau Anda lakukan bisa menjadi orang yang love others, peduli orang lain. Jadi Anda melakukan solitude silence for the sake of others. Anda melakukan kingdom self-care for the sake of others. Pada waktu Anda melakukan self-care, Anda berkata apa? Jesus is Lord. Tuhanlah, Yesuslah Tuhan. Anda bukan Tuhan, Anda butuh bantuan dia. Oke. Yang kedua, Yesus menjadi teladan. Kita belajar di sini bahwa Yesus adalah teladan kita bagaimana melakukan self-care. Oke, saya mau masuk ke Markus 6 nih. Nah, dengerin baik-baik. Faktanya Yesus pun melakukan self-care itu menunjukkan apa saudara? Dia berkata, aku ini juga manusia, badanku kan manusia. Ingat ya, 4 buku Injil tuh saya baca berulang-ulang dan saya tuh hanya ngomong. Waktu baca Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yesus tuh orang, manusia sempurna kayak kita. Jadi jangan lihat dia sebagai Allah Maha Kuasa, dia terbatas. And dia peluk keterbatasan dia. Karena ada badan. Makanya kan dia bilang lebih baik aku meninggalkan bumi supaya Roh Kudus bisa di semua orang. Jadi semua orang bisa berjalan di dalam kuasa Roh Kudus dan mengenal Yesus dan mengenal Allah Bapa. Kan tanpa Roh Kudus kita nggak tahu kita orang berdosa, kita tanpa Roh Kudus nggak bisa kenal Yesus. Tapi kalau Yesus masih ada di bumi, Roh Kudus kan penuh dia tanpa batas. Yohanes 1 ayat 14. He was filled with the Holy Spirit without limit. Nah, bagaimana Petrus Yohanes bisa dapat Roh Kudus? Semuanya ada di dia. Tapi kalau dia mati, Roh Kudusnya keluar. Bisa dibagi rata. Dan we shall receive power after the Holy Ghost come upon us. Itu kan Yoel 2 kan.
Oke, pada akhir setelah semuanya itu, setelah bertobat, maka aku curahkan rohku pada semua manusia. Anak, orang tua, peteruna, ingat gak itu semuanya? Nah, so Yesus waktu ada di bumi, waktu dia menghadapi cobaan dari Pontius Pilatus, dari Yudas Iskariot, dari muridnya, dipertanyakan, disangkal 3 kali. My God, he was human at that time. Makanya kalau ada Alkitab Ibrani 5 ayat 7, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 2. Bahwa Yesus mengambil bentuk daging dan darah seperti saudaranya, bukan seperti malaikat. Anda mesti resapi. Dia turut mengalami kelemahan kita, resapi. Anda kalau lagi sedih, frustrasi, fatigue, ngambek, pahit. Hey, Yesus pernah lo di sepatu itu. And datanglah kepada dia. Jangan ditelan terus. Amin. Oke. So saya mau bagikan kepada Anda di Markus 6. And this is bukti bahwa Yesus pun melakukan self care ya. Ini Markus 6 ayat 30 sampai ayat 32. Oke, ingat ya, self care itu mutlak. Pendeta harus self care. Tapi secara kingdom supaya Anda waktu melayani dombanya Tuhan, Anda gak nyakitin mereka. Karena Anda udah gak ada bensin, udah gak ada oli. Jadi yang keluar daging melulu. Kan kasihan, udah datang luka-luka, sakit-sakit jiwa semua, luka batin, dihajar sama Anda dengan khotbah yang keras, menghakimi semua legalistik gitu loh. Kasihan dong. Waktu kepada jemaat saya tanya, saya ngomong gini loh, kenapa kok mesti ada solitude silence ya. Satu, bukti bahwa Yesus tuh gak kuat, dia manusia biasa. He need rest, dia butuh istirahat. Dia butuh diisi bensin kasih yang baru dari bapaknya. Makanya dia jaga hubungan sama bapaknya. Nah contohnya tuh kayak gini, kalau Anda gak melakukan solitude silence, Anda pulang dari kantor, kerja capek, oke? Terus Anda bawa pulang diri Anda kan, Anda kan gak mungkin kasih kertas kerjaan Anda kasih ke istri sama anak kan, gak mungkin dong, kan mereka juga gak ngerti, kecuali Anda sharing. Tapi yang Anda bawa pulang kan Anda kan. Nah Anda mau bawa getahnya pekerjaan di kantor, disakiti, kecewa sama pegawai, kecewa sama customer, murka, emosionalnya mau ditumpahin ke istri kan gak fair. Dia kan gak ngerti. Dia kan sudah mempersiapkan diri, menyiapkan snack, kopi, tempat Anda bisa istirahat, bisa duduk sama istri, duduk sama anak. Ini sekarang udah family time dong. Jangan dicampur sama kerjaan dong. Michael Hyatt berkata, saya bikin sumpah. Begitu saya masuk ke mobil dari kantor, handphone kantor, handphone kerjaan, semua berhubungan dengan kerjaan, shut off, mati. Di mobil saya hanya kontak istri dan anak. Orang lain kantor sekretaris pun aku gak kontak. Dan kalau dia kontak aku gak jawab. Because I have to have, saya mesti ngatur waktuku. I have to have my time alone with my family. Dan my family deserve to have the love of God through me. Bukan dapat sisa capek doang. So what does he do? Di mobil dia solitude silence. Nah saya bilang sama jemaat saya. So kalau kamu di mobil, di kendaraan pulang kantor. Kan ada supir, ada Grab, ada supir bus atau apa kan. Jadi Anda tinggal duduk kan. Tutup mata aja, orang pikir kamu juga tidur. And it's okay to sleep. Because you are human. Tapi Anda bisa ngomong, Tuhan ini aku. Capek Tuhan. You just talk to God. Just like talking to a friend. Dan waktu Anda masuk hadiratnya, and dia layani Anda karena dia hadir. Dia hadir to serve you, to love you. Waktu Anda turun kendaraan, Anda ketemu keluarga Anda nggak bawa emosimu yang capek. Yang Anda bawa apa? Hadirat Tuhan. So your son, your children can only see the love of God. So kalau mereka disuruh ke gereja, disuruh terlibat, suruh belajar Alkitab segala macam, they excited. Kenapa? They receive the love of God. Melalui apa? Melalui kesegaran rohani dari papanya. Emosinya sehat. Demikian pula istrinya. You cannot live without solitude silence. Henry Nouwen berkata, orang gak bisa rohani kalau tidak punya waktu untuk solitude and silence dalam kontemplatifnya. Harus ada hidup kontemplatif. Alright. Oke, lihat di Markus 6 ayat 30 sampai 32. Kita baca ya ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu, so Anda tahu ya, ini lagi rame nih, ada kita pulang di setan pada keluar dari orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, mati bangkit, yes.
lagi excitement kan, excitementnya lagi tinggi nih. Lihat Yesusnya ngapain. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Ini seketika itu ada immediately loh. Kok Yesus gak jadi excited? Yeah, yes man, yeah. Yuk ayo kita makan bentar, ayo kita lanjutin lagi ya. Ayo kita besok kita lakukan. Enggak, let's go to a quiet place. Supaya we're alone. And rest. Lihat ayat berikutnya. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi. Sehingga saya gedein tulisannya ya. Sehingga makan aja gak sempet. Bagaimana Anda mau melayani berita Raja Damai, berita damai sejahtera, kabar baik kalau kalau bejananya kecapean. Kan jadi emosinya, ya Anda tahu kan, musuh saya itu kalau kurang tidur. Kalau kurang tidur malas ngomong saya. Kan jadi gak enak kan orang, maksudnya kalau ada orang yang cerpi gitu loh kalau pagi hari. Hello, good morning. Jalan juga lenggang-lenggang kagum kayak gitu. Aduh, sorry deh ya kalau gue sih udah tidurnya tadi malam jam 1 gitu ya. Masih baca buku karena mesti kelar bab itu, kalau enggak tanggung. Baru tidur jam 2:30, 3. Bangun juga udah tetap saya nggak bisa tawar untuk solitude silence. Tapi tetap my body is different. Karena apa yang mestinya istirahat kerja. Efeknya ke badan, ke mata, pegel semua, mata pedes gitu loh. Nah, kalau Anda seperti itu, then you're not yourself actually. You're somebody else yang bukan Anda sebetulnya. Because yang kita ciptaan baru yang sebetulnya is filled with love. Sampai makan aja gak sempet loh. Nah, kenapa kok Yesus ajak mereka untuk mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan istirahat seketika itu juga. Why? Ada 3 godaan yang Tuhan Yesus tahu. Ya, ini kalau saya baca yang ini nih ya ayat 32 ini ngingetin saya kayak kompadre saya dulu. Ayo pulang meme, pulang. Ayo pulang. Ayo libur ya, istirahat ya, istirahat. Dulu saya digituin, gue bilang enak aja, emangnya lu bos gue. Senep gue kayak gitu, kayaknya orang diburu-buru terus gitu loh. Nah, ternyata ada yang kasih komentar lagi, ternyata Yesus juga begitu, saudara. Ayo, mari kemari yuk ke tempat sunyi yuk, sendirian ayo lah istirahat sini. You know, saya bilang kok ada kesamaan ya. Karena saya punya kompadre ngeliat ini manusia satu ya. Dia kalau bisa gak tidur kali itu. Dan semuanya pertelan diurus. Ya pekerjaannya mesti orang udah bisa bekerja sendiri. Dia mesti terlibat terus kayak kurang kerjaan gitu loh. Micromanage, you know. She's killing herself, you know. Nah, ternyata saya ini bagikan dari pengalaman saya ya. Kalau saya gak di stopnya lucu loh. Lucu sih sekarang, dulu sih gak lucu. Kakiku direm. Tahu gak, Anda pernah gak lihat kaki pedal rem tuh? Mobil. Kaki saya kayak pedal itu rasanya. Diinjak sama dia tuh. Suruh stop katanya. Udah stop ngomong. Jamnya ngomong udah kelar. Kita kelar. Amin gitu loh. Nah. So there is a temptation. That we want to be addicted to work. Kita bisa jadi kecanduan kerja loh. Karena udah bertahun-tahun workaholic saya ini orangnya. You know. So number 1. Kalau Yesus gak stopin mereka. They would have, aduh kurang lagi katanya situ. They would have died because of exhaustion. Mereka bisa mati loh kecapean. Karena speednya Yesus gak main-main. Dan dia kan kerjanya kan efektif dan efisien. Urapan Roh Kudusnya gila-gilaan kok. Orang Lazarus mati ya bangkit kok. Orang kusta ya tahir. Orang buta Bartimeus ya sembuh. Apa sih yang gak sembuh sama Yesus? Kerasukan setannya jadi waras kembali. Orang ayannya waras kok. Right? Anaknya si imam besar itu. Yang mestinya talitakum. Dia udah mati. Hidup. Bangkit. Anak janda Nain bangkit. Effective, efficient, and successful. Nah kalau manusia biasa udah gak biasa dengan pace dan urapan. Bobot urapan segede gitu. Lama-lama bisa kecapean.
Itu kayak badan kita dikasih mesin Lamborghini, padahal badannya ukuran bajai, ya nggak kuat dong badannya. Right? So you would have died because of exhaustion. Anda bisa mati loh. Yesus tahu itu. You need rest. Jangan terlalu assume dan don't be too presumptuous. Nomor 2, they would have stopped following Jesus. Suatu hari mereka mereka berhenti ngikutin Yesus loh. Why? Because this is just too much. I'm not following you anymore, Jesus. Capek ngikut kamu. So many people to attend to. Ya Anda tahu dong pengikutnya Yesus, the crowd 5.000, 4.000, 7.000. No joke, the whole of Jerusalem ngikutin dia. Itu kan yang bikin orang Farisi iri sama dia. So, the chance daripada muridnya itu bisa kecapean dan gak kuat lagi, bisa ninggalin Yesus malahan. Because of overwork. Oke, ini yang saya lakukan dulu nih. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, what is the third temptation? They would have become addicted to their work. Mereka bisa kecanduan pelayanan. Pelayanan terus sampai dirinya udah gak dipeduliin, gak ada istirahat. Tidur makan. Coba banyak deh yang orang habis pelayanan jadi tambah gemuk deh badannya deh. Karena gak ada waktu untuk ke gym, untuk exercise, waktu untuk keluarga, waktu untuk me time, self care, gak ada. Duduk belajar firman udah gak ada. Udah kayak mesinnya di jalan. You are addicted to your work. Nah ini yang bisa bikin Anda actually quit on you. Quit life, quit ministry, quit church. Apalagi udah capek kayak begini. Karena Anda burn out kan. Udah kayak orang latah gitu loh. And you don't know how to say no. Gitu loh. Nah ini akan membuat Anda tanpa sadar badan itu bisa teriak. Badan udah teriak. Lihat deh nanti Anda kan ada bilang, aduh kok gue migrain ya. Aduh aku kok kurang, kok gak lancar ya pencernaanku. Aku jadi kurang tidur, pencernaannya jadi kacau. Asam lambung naik. Insomnia, kerja long hours, gampang tersinggung, gampang marah, mulai ngomel, kok nggak ada overtime, kok gue nggak digaji overtime-nya, padahal gue kerja nonstop, keluarga gue terlantar. And pemimpin yang seperti ini don't care. Tapi saya repent, I want to be like Jesus. Dia tahu kita lebih daripada kita tahu diri kita. You better stop ya. Kita ke tempat yang sunyi. Dan kita akan istirahat. Kita gak akan melarikan diri dari tugas yang banyak. Yang Allah Bapa sudah siapin. We will take a rest. That's why Jesus say, come away with me. Okay? Come away with me. Di buku yang saya lagi baca juga. Dan John Ortberg juga ngomong. Waktu dia mau mulai jemaat sendiri di California. Pindah dari Chicago. Dia telepon si Dallas Willard. Almarhum filosofer, filsafat, profesor dari USC, University of Southern California, dan seorang rohaniawan yang luar biasa. John Ortberg berkata kalau duduk di depan dia kayak duduk depan Yesus. Dia minta nasihat, what would be your advice for me untuk aku memulai jemaat di California? Lama gak dijawab, terus dia ngomong, nothing. Nothing. And dia tanya kepada John Ortberg. And dia tanya ini ke banyak orang. Coba gambarkan pakai satu kata. How do you describe Jesus? And Dallas Willard berkata. Satu kata aja ya, gak boleh lebih lagi. Yang ditanya Dallas Willard akhirnya menanya dia balik. What? Satu kata, awesome, powerful, almighty, amazing. Gak ada. Dallas jawabnya gini, Jesus is relax. Relax. Seperti saya bagikan minggu lalu, Yesus gak pernah loh sedang memberi makan 5.000 orang. Terus ada orang, tolong dong doain dong, mertua saya udah mau mati gini. So gak bisa karena jadwalku udah penuh. Gak pernah loh. Dia kalem, dia ngatur agendanya dengan kalem sekali. Kalau kita gak ada. Kapan kita mau istirahat? Kalau kerjaannya udah berkurang. Kalau ini udah kelar, nanti kita udah kalem semua, baru kita akan ambil self care. Saudara-saudara, kerjaan kita gak pernah kalem. Dan saya kasih tahu pada Anda semuanya. Kenapa kok Yesus mengambil istirahat? Sebab dia tahu dia manusia biasa, badannya. Dalamnya tidak, tapi badannya manusia. Itu badannya perlu istirahat. Badannya yang gak kuat.
Do you embrace your limit or not? Nah, makanya Yesus tuh bisa ngatur waktunya untuk jaga dirinya. Dia relax. Beda dong sama kita. Oke. Di sini saya tulis nih, Dallas Willard said Jesus is a very relaxed being. Kalau kita tired, overwhelmed, exhausted, burn out. Akibatnya kita ngapain? Kita korbankan hubungan kita sama Tuhan loh. We start following Jesus. Because we become an addict to pelayanan. Right? So every day saya katakan kepada Anda, bukan cuma sekali setahun Tuhan mengundang Anda. Every day Jesus inviting you to be with Him. To be with Him. Anda dengerin deh lagunya dari Kim Walker. Just Be judulnya. Just be at your feet. Here at your feet. Tidak usah minta apapun, tidak perlu bertele-tele doanya, tidak perlu berbahasa roh sampai berbuih, nggak usah nyanyi bahkan. Just be is more than enough. And in that place, Jesus is doing some work in our life. Okay? Every day Jesus inviting you to get away with Him. When? Anda mau tahu nggak kapan Yesus selalu memanggil kita? Pada waktu kita di puncak-puncak kesibukan. He always says stop, slow down, stop. Come away with me. Yuk, mari yuk ke tempat sunyi yuk. Agar kita sendirian yuk. Dan istirahat seketika ini juga. What you need is rest. Bukan tambah sibuk. Oke, sebagai penutup yuk kita mau tutup dengan Matius 11 ayat 28. And saya udah pakai ini dari awal ya. Waktu perkenalkan emotionally healthy spirituality. Saya suka sama the message version dari Matius 11 ayat 28. Amazing. Eugene Peterson is amazing. Dia terjemahnya kayak gini nih. Kan kalau bahasa Indonesia kan mari datang padaku kalau letih lesu beban berat aku beri kelegaan. Right? Lihat Eugene Peterson. Are you tired? Are you worn out? Saya tambahin ya. Are you exhausted? Are you burned out on religion? Karena aktivitas program gereja itu bisa bikin kita capek loh. Doa malam, Bible study, komsel, pengunjungan, pekerjaan misi, kaum bapak, kaum ibu, orang sakit, diakonia. My God. Itu semua outer doingnya. But we don't care about the being. Kalau Yesus care. Come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Ternyata untuk rest kita butuh belajar dari Yesus. Bukan belajar dari guru renang tapi dari Yesus saudara. Dan contohnya rest kita lakukan apa? Well, undangan Yesus untuk stop dan berdiam bersama Dia. You know how long? My God, kalau bisa kasih 5 menit aja. 5 menit of your day, give it to Him. Just be with Him. Karena kita tidak ngerti, kita tuh udah kayak orang latah tau gak? Nggak tahu kerja itu, hidup tuh kayak apa kecuali kerja keras. That's why, itu Rich Villodas ngomong gitu. That's why self-care sebagai penutup means atau require saya let go dari obsesi harus punya solusi dalam segala hal. 2, self-care menuntut bahwa kita mesti lepasin semua kerjaan yang kita harus kita kerjakan, harus kita beresin dulu. No, just drop it. Anda mati sekarang juga Tuhan yang beresin kok. Don't worry about it, okay? Self-care berarti Anda gak perlu tahu segala-galanya. You don't need to know everything. Kingdom self-care tells you that, Lord, you are my keeper, you are my ruler, you are my owner. I live my life to you. Kita doa ya. Heavenly Father, saya berdoa hari ini agar Roh Kudus, Engkau mengajarkan kami lebih dalam lagi untuk kami betul-betul sesuai Kolose 1 ayat 17, bahwa Engkau Yesus yang sudah ada dari dulu, dari segala sesuatu dan segala sesuatu adanya di dalam tangan-Mu, bukan di tangan kami. So kami mau berserah kepadamu dalam waktu self-care. We are actually surrendering everything to you because you are in control, not me. I thank you Jesus for loving us so much. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Saya berdoa semua Anda belajar sore hari ini.
And I want you to love yourself because otherwise you cannot love others. Anda nggak bisa mengasihi sesamamu kan? Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu seperti cinta dirimu. When you do self-care, you love yourself. So, and then when you have love for yourself, you can give to other people. God bless you. Kita ketemu Sabtu jam 12. Kita lanjutkan kembali. Bye.